Iya. Kan Vicky, cerita. lu kalah giling Vicky. Ini lebih. Vicky belum ada apa-apa. Iya. Pemain pemula. Iya, ya, lu gak ada apa-apanya lu Vicky Prasetyo lo. Kalau Vicky 24 kali, abang berapa kali? Gue 39 kali. Hadir kembali di Deep Talk with Ruben. Kali ini ya kita sudah kedatangan sang gladiator yang sesungguhnya dengan ciri khas gombalan mautnya dan juga pemegang rekor kedua laki-laki dengan pernikahan terbanyak. Itu tuh, ini gua mau ngomong gini gua jadi ragu. Maksudnya tau gua kan lu pertama kan. Tiba-tiba semalam gua datengin Bang Firdaus ya, dia bilang dia yang pertama, gua langsung ngefans ke Firdaus langsung. Bisa banget ya lu ya. Lu yang semuanya ya. Lu nyebut tuh gua. Tapi Yang nyebut lu dia ya. Iya. Gua cuma ngegoreng doang. Iya lu. Lu ngebanding-bandingin. Enggak, kalau menurut gue itu bukan suatu hal yang membanggakan juga ya sebenarnya. Tapi itu cerita hidup kan. Gitu. Cerita hidup. Terus yang bikin... Bukan prestasi juga. Bukan, yang bikin petnya itu ya. Kita tuh kayak, ya dia tuh anak kemarin sore. Lu tuh siapa? Gitu-gitu. Nah seorang gladiator tersinggung loh kayak gitu. Laki-laki tuh yang paling penting harga diri, Bu. Ben. Ini gue udah lama ngeliat dia gini-gini nih. Serius. Jadi di saat dia harga dirinya terganggu, dia pasti nggak akan diem. Laki-laki itu laki-laki itu jangan banyak bercerita lah, melainkan tiba-tiba berdarah atau menyala. Gitu. Itu tuh Makanya harus kering. Gitu. Makanya udah gua ngeliat, terus ya keganggu lah. Karena kan orang pada ngirimin kan. Iya. Suhu. Serius pada gladiator. Ini merendahkan martabat kita, gitu, semuanya begini. Terus ya udahlah sebagai suatu balasan, ya langsung gua tantang live gitu loh. Tinju aja kita, mau di mana di MOP, ayo live aja, mau di mana, ayo beda platform mana aja bebas lah. Pokoknya intinya adalah lu malas banyak bacot deh. Udah ya. tinju aja lah kita, buktikan laki-laki itu di atas ring, main 3 ronde, ya kali 3 menit, nggak pakai penutup kepala. Bikin surat pernyataan, tidak boleh menuntut jika terjadi apapun di atas ring. Kecacatan atau apapun kan banyak. Iya. Pernah gue sendiri kehilangan pelatih kan. Iya. Almarhum Mas Heru Tito itu meninggal di saat gue pertama kali tinju. Dan beliau yang ngajarin gue pertama kali tinju. Petinju profesional. Meninggalnya di atas ring. Ya jadi kan banyak kejadian kan. Iya. Cuma untuk membuktikan itu, Aldi Taher aja yang pejuang cancer berani fight lawan gua di HSS 1 gitu loh. Meskipun dia kabur-kabur keluar ring. Jadi ya kalau laki-laki emang diselesaikan di ring udah cukup. Iya. Nah ini gini, Vic, tapi ibarat arti kan lu menantang ya karena lu udah kesel banget. Enggak, kan ditantang kan, Iya. kita lagi diem kan. Karena lu disenggol. Lu disenggol lagi diem. Nah, udah 4 banget nih. Ini sebenarnya lu mau menanggapi ini karena lu udah 4 banget atau apa? Ini kan jadi ngegulung kan. Iya. Kayak persoalan pertama jujur. Gua walaupun di sidang jadi terdakwa, gua nggak pernah. Iya. Masa? Lu yang ngasih gue makan kalau gue di dalam penjara. Makanya gue mau kalau dipanggil MOP. Gue paling males di podcastan begini. Dan ini pertama nih gue podcast nih. Ya bahas ini nih, pemilik uranium. Ini gue pertama ini nih. Serius, ini first time nih gue podcast nih. Gak, gue pengen tahu aja pemilik uranium sekarang baru kemarin aja dia deklarasi diri jadi sultan ya. Jadi sultan, jadi keturunan ningrat apa aja lah, terserah lah. Udah, terus? Maksud gua kalau persoalan kayak begini itu ya memang harus diselesaikan secara laki-laki. Kan kalau kita panjang nih, kalau ngobrol, kalau apa gitu. Jadi kalau udah ketemu di ring itu kayak ya ketemu aja, maksudnya lebih baik gitu loh. Tapi gini Vic, gue maksudnya ya, gue tau lu hebat banget gitu, gue tau lu keren banget gitu. Apalagi kalau lu juga pernah menang kan? Menang. Pernah menang kan tuh, sampai lu bawa di video klipnya Onyo loh.
Iya, Iya kan? bener, Iya loh. gue bawa Di piala video klip gue. maunya tuh Iya. bener-bener itu baru hot-hotnya Vicky menang. Iya. Dan kita itu syuting di tempat yang sama. Nah, yang menang gue tinju. Iya kan? Dan gue itu kita pertama, maksudnya setelah semuanya mati suri, kita ngidupin tinju selebriti itu pertama partainya tuh gue sama Aldi Taher, mau apapun ceritanya. Iya. Sekarang lahir maaf ya kayak Beyond, lahir yang lain ya bagus gitu loh. Cuma inget flashbacknya itu gue sama Aldi Taher dulu itu yang main di Pertama HSS 1. tuh. Iya dong. Tapi dukungan pada saat lu lagi sama Aldi Taher banyakan mana pada saat itu? Gua memang Loh. gladiator gitu kan, gue sih ya memang karena gue seneng gladiator ya kayak Spartacus gitu, jadi menjadikan diri gue itu kalau Seolah-olah tuh bener gladiator ya gitu. gue Spartacus aja, baik soal ranjang, baik soal kehidupan, baik soal apapun gitu loh. Jadi makanya kalau setiap gue keluar kan gue selalu pakai gladiator Romawi itu. Iya. Itu sampai sekarang baju kebesaran gue, kalau gue ada musuh begini itu gue lihat lagi udah debu gitu, tinggal gini-giniin doang gitu loh. Nah itu jadi baju keramat. Memang itu sang gladiator. Emang orang kan masing-masing kalau gesekan tuh beda-beda kan Vicky ya. Iya, bukan Ada, maksudnya. Kalau ada itu yang pengen jadi identitas. gladiator, ada yang punya gunung loh Vicky. Iya, beda-beda Iya. lah. Ada yang guru taekwondo, tiba-tiba ngajakin ngeband, ada itu orang. Mau bikin label apa bengkel ini orang. Ya ada. Oke, tapi gini, Vic, ini ngomongin tentang maaf banget nih maksudnya kan. Gue tahu banget secara prestasi lu juga udah bagus gitu ya, semuanya juga udah melewati itu semua. Tapi lu bukan siapa-siapa menurut gue. Karena apa? Gunung yang dia punya itu memang bener-bener fenomenal. Ya Neneknya umur berapa itu Pak? Tuh, 102. ada umurnya ya. Neneknya umur berapa tahun tuh? Bayangin nggak? Terus yang Ya kalau ngadu yang nenek, kedua mah dia- nenek gue udah meninggal ya, maksudnya ya kalah lah gue. Terus kalau menunjuk misalkan kayak gunung itu milik saya, Kalau misalkan ya. nenek gue waktu itu sakit gara-gara ya itu karena nenek gue kan petugas tong setan kan. motor. Iya, jadi dia jatuh sendiri. Motor beda. Kalau tinggal asal nunjuk ya, itu gunung punya saya. Gue juga bisa dong nunjuk gunung sehari itu punya keturunan nenek gue atau apa gitu. Tapi kan ya gue sih nggak pernah mempermasalahkan harta orang lain lah. Mau siapapun, lu mau sultan kayak lu mau apa kayak gue nggak pernah permasalahin. Tapi kalau Bodo amat deh. harga diri menurut gue udah agak keganggu, Heeh. ya memang nggak ada cara lain gitu loh. Kita harus fight gitu loh. Mau menang, mau kalah, apapun, mau berdarah-darah, kita harus fight. Lu tau gak sih kalau gladiator diadu di Colosseum kayak gitu? Tahu, gue tahu. Hah? Gue udah pernah Diadu. ke sono ke Kolosium. Nah, sayangnya gue belum pernah keluar negeri. Kenapa lu nggak pernah keluar negeri sih? Takut di pesawat gua. Kelamaan. Tahu-tahu pas bangun alamnya nggak kenal gitu juga. Ya ngeri aja kan, kita nggak tahu gitu. Tapi kalau sekarang gue pengen banget nih gue ke Eropa. Kalah gue sama Mama Emma, nyokap gue udah keliling-keliling kan, udah Swiss, Finland gitu loh. Roma, gue nggak pernah. Lu? Iya. Lu mah Eropa masih aman lah. Ya nggak gitu juga, itu bukan teroris yang membahayakan juga ya. Emang dia bener-bener. Jadi gue ada cerita ya. Ini ada satu hal nih, Ruben tuh dulu ya gue tuh ngegodain cewek India ya. Gue udah belajar nyanyi, ceweknya udah mau dinner, udah apa. Nempel banget. Wah, udah gue nyanyiin, mere hum sapar. Terus India gear banget. India langsung ini. Iya. Langsung begitu. Lo tau gak hancurnya apa? Begitu gua ke toilet sama dia setelin video penangkapan gua di YouTube gitu loh. Danger, it is danger, teroris. Pas balik lagi cewek India sama gua, no, you're danger gitu dia. Emang anjing orang ya. Lalu bikin ulah ya. Dalam hidup gua ya. Lo inget kan itu kan? Ingat. Iya. Ingat gue. Udah mepet banget. Gue empet banget lagian. Mentang-mentang ada cewek langsung kagak mau ngobrol, kagak mau bercanda, kagak mau ini. Gak itu pemusik mau aja lagi main nyanyi, dinyanyiin gitu. Gue bilang, dah ilah, ini orang gak tahu siapa ini orang. Kesannya dia friendly banget, ini banget. Udah Inggris ke kanan ke kiri. Semuanya. Dia kaget. Terus setelin video gua lagi ditangkap dulu yang sama Saskia. Pakai baju hitam, polisinya banyak, yang saya banyak. Pas gue balik dari toilet, di cewek kenapa beda gitu. Setelin video penangkapan, emang gila ya. Gue bilang, this man danger. Tapi sebagai bukti, depan mata lu, siapa yang gak takluk? Maksud gua, mau artis India, artis... Kenapa sih, Pik? Kok bisa begitu, Pik? Gue sampai bingung loh. Apa? Itu, iya kenapa? Itu tapi di depan mata gue langsung loh. Itu cewek dari yang cool banget, tiba-tiba ngobrol sama Vicky cuman hitungan tak. Bisa begini loh. Iya, beda. Gila, ini mulutnya gila. Bener-bener Nggak, maut loh. kan. Treatment Wanita- apaan? Ya, kita itu harus riset. Ben. Kita harus tahu dia tuh kesukaannya apa.
oh kulturnya Oh, lu cari dulu tuh? bagaimana, senengnya. Iyalah, tahulah. Terus kita pelajarin dia dari kota mana. Kota itu meskipun kita belum ke sana deketnya apa, karakternya apa. Jadi dia seneng. Terus cari yang dia artisnya suka. Misalkan dia seneng apa? Oh, aku seneng tuh sama Salman Khan gitu. Kita mention film-filmnya. Terus kita nyanyi. Udah lu apalin dulu tuh? Udah hafal gitu. Kita udah jago duluan gitu. Jadi berusaha itu pakai teknik. Kalau dibilang lu mistik punya pelet. Gue digantung berdua cari, yang ada masuk angin, gak dapet ilmu. Gue kasih tahu ya. Gitu loh. Iya, makanya kalau bicara kanuragan atau apa, gue udah tapa telanjang di pas sungai. Lo udah, sumpah. Demi Allah gue. Saking gue pengen membuktikan kesaktian gue ya. Ya, pernah di ujung, maaf, di Karangtritis yang dulu maksudnya tempatnya Nyi Roro Kidul, apalah Nyi Blorong. Pernah. Lu betapa di situ? Telanjang. Mobil mau di apa? Sekarang nggak? Apa aja? Kena air garam, lu tahu dong. Air garam lindung aja pada cerut kan. Lah lama-lama. Iya serius, ini gua sumpah nih. Kalau Charlie nonton juga dia pasti tahu. Terus? Sama Ki Kusumo digantung di atas pohon. Lu? Iya, Tapangalong namanya. Terus gue bilang, lah Charlie, saya ini yang digantung aku. Iya, karena yang paling banyak masalah kamu, kata dia. Ini beneran gue, demi Allah gue. Digantung gue Tapangalong. Terus, udah belum. Dianya ngetok-ngetok aja ini sama orang-orang kerdil di bawah, sama Ki Kusumo pakai ilmu gitu. Gue digantung sendiri. Lah berjam-jam. Gimana tangan lu gini? Ngalong, kayak ngalong aja. Kepala di bawah, kaki di atas. Ya. Kanuragan. Gue bilang, ilmunya apa ini? Ilmu kagak, gue ditomplok sanca, lu pada kabur semua. Lah di hutan, coba. Nah, jadi kalau masalah mistik, jangan ngukur. Gue udah nyoba semua. Orang pinter, orang kaya, orang cerdas. Kalahnya sama orang nekat. Iya. Lah gue nekat dulu. Rumah tangga berantakan. Sama Saskia putus. Baru keluar penjara. Hidup dijelekin orang. Coba mau apa? Orang nekat udah tapa aja udah. Gue disuruh tapa ya tapa. Telanjang gue. Kayak tuyul Swiss. Telanjang aja begitu. Dapat ilmu enggak, apa enggak. Ya udah. Tapi gue jalanin rangkaian itu. Makanya kalau cerita kanuragan, jangan, ya kita juga punya pengalaman kanuragan. Keris gitu dong? Ya semua ya. Semuanya tuh? Ini pokoknya kalau lu betapa ini cewek akan tergila-gila sama lu gitu? Ya, kan tadinya ada ajian jaran goyang. Jaran goyang? Jaran goyang. Oh, jadi lagu jaran goyang tuh sebenarnya ada? Ajian itu. Oh. Ajian jaran goyang, terus ya Semar Mesem, apapun banyak lah. Nah, terus ada Tapangalong dan lain-lain lah. Nah, intinya adalah ya pengendalian diri kita untuk mengenal alam pertamanya, gitu dan lain-lain lah. Oke, nah tapi gini, kalau ngomongin tentang apa yang udah lu lewatin, siapapun yang menikah sama lu nih viral, ya nggak? Apa jangan-jangan itu efeknya nggak? Apa memang sebenarnya cewek yang lu nikahin semuanya juga punya nama? Tapi gue aneh loh, ini gue lagi cerita serius ya. Gue selama pernikahan nggak pernah gue ngerasain anniversary. Loh. Selalu gagal mau anniversary nih, alhamdulillah gue mau anniversary. Gagal di bulan ganjil. Pokoknya 9 kalau nggak 11. Serius ini. Gue pernah bahas begini sama Rina Nose. Kenapa ya, Rin? Ya, Rina Nose lagi tanggepin. Iya, dia mah dikulik sama dia mah. Cireng aja dikulik sama dia, apalagi beginian kan. Iya, gue selalu gagal. Sama Angel Elga gue bulan 9 gagal. Sama Kalina bulan 11 gagal. Jadi gue nggak pernah anniversary. Tapi pernikahan gue viral. Dia tahu sendiri pernikahan sama Angel, lompat helikopter, ya kan. Dari 3.270 hektar dari kedalaman laut. Gue sponsor lagi. Ya, sponsor. Sponsor makanan. Ih gila, banyak banget. Tapi makasih ya waktu itu. Iya. Ya, cerai juga deh ah. Iya, tapi kan seenggaknya pertemanannya tetap dijaga. Walaupun gue jarang sama lu, tapi gue orang yang sama lu tuh nggak bisa enggak. Gue selalu iya. Apapun. Dan, iya bener. Dan gue tuh nggak pernah punya waktu buat ngomongin siapapun. Pertemanan kita tuh positif, ketawa-ketawa aja. Coba lu bayangin coba. Iya. Hah? Kita kalau ngobrol ngomongin orang ya. Ngobrolin lah kita aja. Mau anjing-anjingin diri kek gitu loh. Karena kita suka ngetawain diri kita sendiri gitu ya. Karena sebenarnya hidup tuh seru loh kalau kayak gitu. Iya, gue mana ada, gue mau karir mau naik ya silakan, punya banyak program ya sama, nggak punya juga ya tetap berteman coba. Iya. Nggak ada gue mengelola hati buat sakit karena kompetisi sama orang lain, nggak ada, coba lu lihat, lurus aja. Orang yang nggak mau sepanggung sama lo gitu ya. Ya siapapun lah, ya kan Tapi akhirnya kalau jadi lu dia cuek yang rugi, aja kan? dia yang pada hilang sekarang. Ya gue nggak merasa gue kuat, enggak. Cuma ya udah industri itu nggak bisa terjebak sama seleranya mereka. Iyalah. Nah, tapi kembali lagi pernikahan tadi, serius Pir, banyak viral. Ya dan pernikahan Selalu gue itu, gagal di pernikahan gue tuh gak munafik ya, selalu mendatangkan uang. Iya. Iyalah, semuanya lo dibayar TV semuanya. Semuanya. Dulu tuh pernah, bayangin aja pernikahan ya, Trans TV live, ya, terus Trans 7 live, GTV live,
Terus akadnya di masjid itu pakai antv. Ingat ya dulu, kita live yang sore, yang lu di studio. Itu yang maksud gue gini, aduh Eko Patrio sayang banget ya. Jadi saksi. Dia jadi saksi. Itu guru gue Ya tapi loh. kan dengan dia jadi saksi, sekarang dia jadi sekjen. Nggak ngaruh. Gara-gara lu. Ya, tapi gini. Nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Tapi Vicky itu ya, dia orangnya riang. Ini sejujurnya ini saya bersaksi ya, dia ngajinya jago banget ya. Iya, Udah kayak gitu dia juga nyanyi lagu metal. Udah tahu gue makin gak demen, makin dia datang ke TV-TV sama grup metal-metalnya, gue sampai gak ngerti. Apa gue bilang, Piki lu mau promo apa aja boleh, Pik, jangan bawa grup lu metal lu, gue gak ngerti. Iya, Brownies sering. Brownies. Apa tuh sore-sore? Ketawa itu berkah. Tahu itu berkah. KIB sering. Berkali-kali ya. Iya, sering bawa itu dulu. Bukan band sering gitu. lagi, sampai gue bilang gini, Pik. Tapi kan saat gue nyanyi metal, sebenarnya gue nggak jadi Vicky Prasetyo yang di industri. Ya, jadi siapa lagi Itu lu? jadi diri gue sebenarnya. Nah berarti lu beda roh lagi tuh. Bukan. Gue nggak sama Gara-gara Daus, itu beda. balikin. Nggak setiap sama Daus jadi semuanya diklaim gitu loh. Iya. Nggak, ya kan semuanya diklaim gitu loh. Kayaknya nggak mau kalah sama orang gitu loh ya. Gue nggak kegilaan status orang ya. Nggak. Cuma minimal itu jati diri gue. Karena saat berkarir atau apapun, memang gue mengawali dari seorang vokalis metal. Dan itu jati diri gue aja, kayak sekarang yang lagi naik nih, band Sukatani itu. Iya. Yang bayar. Ya identitas gue memang circle-circle itu. Musik-musik anti kemapanan, musik-musik mengkritik sosial, keresahan gitu-gitu. Ya udah. Tapi lu teriak itu beneran ada suaranya gak sih, Pik? Maksudnya ada artinya gak sih, Pik? Tapi gue lucu banget loh kalau setiap lu kayak sekrim-sekrim begitu. Gue, Apa ya, itu kan ungkapan keresahan. Kan kayak... nah yang bikin gue ketawa ini, muka lu yang kayak gini, lu nyanyi lagu metal, ngerti gak? Iya, karena kan lu ngelihat sebagai kita yang suka bercanda. Iya. Kalau di circle gua, ya kita tuh udah setengah kayak punya ajaran. Oh. Kalau band Kudeta mau main itu semua si militan-militan udah pada berbaris di depan. Itu lu bayar? Dong, enggak dong. Yang militan, emang Ya, penonton bayar. makanya gue nanya, kan lu tinggal... Enggak, ini lu kan bisa YouTube nggak sih banget. nge-treatment wawancara Daus sama gue bedain gitu loh, lu ngerti nggak? Enggak. Kualitas orang Gua- gitu loh. Bukannya gue merasa diri gue di atas dia. Gue enggak. Tapi lu ngebedain. Tahu gue, makanya gue nanya, kan gue udah lama gak ketemu lu nih, gue Iya. agak lupa gitu loh. Iya. Tapi Kudeta dia sampai buat kafe loh di Bekasi. Iya, alhamdulillah itu kafe yang riang dan pengunjungnya keluarga dan sahabat. Itu alhamdulillah itu nggak rame-rame kok, seru. Alhamdulillah sering event, sering Iya. apalah. Masih ada sampai sekarang nggak? Masih konser. Kudeta band ya? Mungkin Gladiator Arena. Kudeta mah udah mau 4 tahun lebih lah usianya. 4 tahun ya? Tapi recordingnya di Amerika itu. Oh, Jangan salah. siapa tuh? Iya si Kudeta ini. Kan tadi lu bahasa Ya, Kudeta, kok nanya siapa? Gue belum ke arah sana karena belum. Enggak, si Daus kan punya band juga dia. Iya. Gini mau nggak? Apa? Ibarat arti kan ada 2 versi kan, lu nantang dia tinju. Tinju. Dia ngajak ya kan? gua nantang musik. Iya musik, jadi musik bridgingnya musik dulu, musikalitasnya sejauh mana? Oke. Iya nggak? Ah, Nanti yang keduanya akhirnya ada di tinju. oke. Sekalian aja. Maksudnya band dia bawa, band gua bawa, kita Iya. adu di situ. Iya. Pertama adu pengetahuan ya di MOP, kedua memang adu live. Jadi orang bisa ngelihat oh mainnya bagus apa enggak. Oke. Gitarnya ngaco apa enggak, vokalnya asal-asalan apa enggak. Iya. Nah, itu gue setuju. Gue tunggu deh. Sebelum Jadi, tinju nggak apa-apa deh, ayo deh. Untuk para sponsor ya, ini kita tunggu ya. Kalau kalian tertarik nih, kita bikin 3 babak. Yang pertama adu pengetahuan, yang kedua adu musikalitas. Oke. Ya bersama bandnya masing-masing. Yang ketiga perform. Yang ketiga baru perform tinju ya. Ah. Itu tuh. Ya perform band juga. Iya perform band. Ya. Yang kedua. Yang kedua perform band. Iya, berarti. yang ketiga baru tinju. Tinju, oke. Itu Oke, rangkaiannya oke. tuh, coba. Itu rangkaiannya tuh. Itu udah Kurang jadi 3 apa segmen itu? loh tuh. Oh iya. Wah itu deg-degan tuh, hari terdeg-degan loh itu. Ya buat yang orang-orang, lu kayak membesar-besarkan sesuatu yang nggak mungkin Bukan. terjadi juga. Bukan, karena menurut gue ini dua-duanya emang bener-bener hebat. Makanya gue Enggak, bilang, enggak. siapa ini yang menjadikan... Nggak Harry Mendap- Potter, gue tahu lu ya, gue tahu lu ya kalau ngomong apa ya, ntar di belakang lu suka ada punchline yang merugikan, kayak kemarin lu video call gue ya, rumah lu bagus ya, gede banget ya, di mana itu Bekasi, oh pantas lah gede di Bekasi aja. Iya lu, ya, seolah-olah tuh kayaknya nggak layak gitu buat gue mapan gitu ya. Bukan gitu. Lu tuh maksud gue... Mentang-mentang gue selama karir gue mintanya ke lu ya makan.
Baik, nasi Pak, nasi siang gitu. Tapi kangen nggak kalau gue Iya, ngeributin makan? nggak gitu? dimintain gue makanan, Pik. Nggak ada, gue bawa banyak aja. Tuh, gue nongol. Kalau sama lu nongol, habis. Ya, mau makan harus ada nasi aja. Lu adul, habis makanan gue tuh enak. Iya, coba. Iya nggak? Tapi kan kebersamaan. Tapi kan lu sekarang di manajemen gue kan? Gabung kan kita satu manajemen iya. kan? Iya kan? Sama. Makanya komando. Benar. Ditalangin lagi. Ya nggak usah di-mention juga. Iya, orang juga tahu kita masuk situ biar ditalangin. Iya. Udah the best komando manajemen. Iya, udah. Iya kan? Aduh Mas Eko mantep lah, udahlah. Saksi lagi lah jadi saksi. Tapi gini, Vic, di tengah-tengah hari-hari sibuk lu nih gitu kan. Kemarin juga gue pas menyempatkan diri. Pas gue liat di Monas, mana Vicky-nya gue gak kedapetan emang. Ya kan gue kalah, nggak pelantikan. Gue mau jualan air mineral datang ke situ. Udah gitu sama musuh-musuh gue lagi, ya kan nggak mungkin. Ya tapi seenggaknya gue udah menunjukkan eksistensi. ya investasi politik lah. Iya. Gue turun dapat 121.000 lebih ya orang yang memilih tanpa uang itu. Berarti ada 100.000 lebih orang yang mau diajak revolusi gitu loh. Dan itu nggak hal yang mudah dengan waktu 2 bulan gitu loh. Maksud gue apapun ceritanya, dan gue menyampaikan debat bahwa setiap public figure yang ke politik nggak selamanya kosong. Gue buktikan tanpa teks, gue membicarakan ruang tata ruang dan ruang wilayah tentang pemerintahan dan lain-lain gitu loh. Jadi membuktikan bahwa ya itu memang fashion kita juga di politik. Tapi emang sebenarnya MOP Lovers ya, Vicky ini orang yang sangat amat mengetahui tentang dunia politik. Ini orang memang kayak selengean, tapi tentang ilmu politiknya dia tahu loh. Ini. Gue bilang, Vic, berarti kalau kayak gitu lu butuh apa? Kepercayaan orang atau gimana? Tapi kan kalau berpolitik itu kita nggak akan tahu nih, kayak random nasib. ya. Kapan kita akan berhasil, kapan juga tidak berhasil. Tapi selama ada negara memberikan hajat peluang untuk siapapun orang yang ikut kontestasi, baik pilkada ataupun pileg, ya sah-sah aja. Justru itu mengukur di mana letak kita bisa dipercaya sama masyarakat. Memang namanya opini publik itu penting gitu loh. Iya. Ya kayak gue ke Pemalang gitu loh. Ya tadi banyak sih orang yang mau diajak merevolusi gitu loh. Enggak lah, gue pilih Vicky aja biar nanti Pemalangnya terkenal. Dari Pemalang yang orang nggak tahu sekarang yang jadi tahu, nggak sedikit gitu. Tapi politik itu nggak hanya sebatas pandangan masyarakat selesai. Ada poin-poin penting di dalam itu. Satu adalah partai, kestrukturalannya semuanya, infanteri yang disiapkan, plus nominal di hari akhir. Makanya gue sampaikan waktu kemarin di MK, saya menggugat bukan karena jabatannya, tapi praktek dari penyuapan hak demokrasi terhadap rakyat yang memilih satu orang senilai 50.000. Yaitu bagaimanapun akan jadi pembelajaran politik bahwa masyarakat harus tahu nilai kemanusiaan itu lebih tinggi daripada nilai itu untuk 5 tahun ke depan. Dan saya sedang menegakkan apa yang sudah MK terbitkan secara produk undang-undang. Banyak Bawaslu memberikan banner di mana-mana, KPU memberikan banner, ya jangan money politik, ini menghindari money politik, dan saya lagi menerjemahkan itu. Ya jadi apapun ceritanya, 2 bulan lebih lah, 3 bulan kebersamaan selama di Pemalang, meskipun tidak menang, tapi saya yakin saya menang di hati orang-orang yang mau akan perubahan nanti ke depannya. Gitu, ya udah. Kok kayak nggak ini ya, maksudnya kan Ya, ngomong kayaknya udah ini. Lo kan enggak kan gue, oh gitu, Iya, iya. Maksud gue mesti ngomong apa? Tapi gue kangen nih gitu sama lu gue. Anjing bener. Lu kangen gue, iya. Gue bisa ngomong karena sama dia doang. Karena kalau dia ngomong kok gitu udah bercandaan kita ada itu. Tapi emang Vicky itu kalau tentang dunia politik dia tahu semua, tapi dia bisa menempati diri di mana dia harus bisa menjadi seorang entertainer, dan dia paham ketika menjadi seorang vokalis, dan dia paham betul ketika dia menjadi seorang politikus gitu ya. Dan sekarang Vic, ini gue serius, yang lu kepengen apa? Lu lagi pengen fokusnya kemana sekarang? Tetap ke politika? Ya politik itu kan punya ekspektasi kita jadi pemimpin rakyat kan. Tapi yang berarea ya, misalkan kayak bupati atau wali kota, jadi dia punya kebijakan, bisa langsung berinteraksi dengan rakyat, dengan pemilihnya ataupun masyarakat konstituennya gitu loh. Karena kalau di entertain, ya bukannya nggak bersyukur sih.
semuanya udah kita laluin juga. Program-program besar, alhamdulillah kita pernah ada di program-program itu. Nggak ada step tangga yang mau kita lanjutin. Selain ya udah mempertahankan eksistensi sebagai etalasi karir. Tapi itu bukan pencapaian akhir. Tapi pencapaian akhirnya adalah suatu saat gue yakin, ya kita akan menjadi orang yang bisa dikedepankan dengan idealisnya kita ya di politik gitu loh. Makanya gue lebih suka ada di dalam partai yang membabat rumput, membuat pondasi dari awal daripada menjadi tamu di istana orang. Gitu. Jadi memang cita-citanya ya endingnya adalah di saat kita menjelang kematian ya harus berharga buat orang yang ada di sekitarnya. Itu yang gue pengen. Berguna gitu ya. Pastinya gitu. Oke. Walaupun diawali dari rumah tangga dulu deh. Makanya gue pengen banget terakhir satu kali lagi menjalankan pernikahan dan rumah tangga gitu. Kalau sekarang tuh bener-bener dipertimbangkan. Kalau dulu kan nikah, kamu sayang gak sama aku? Serius nggak? Ya kalau serius nikahin aku. Ya ayo siapa takut. Nah gitu-gitu. Akad deh. Ya udah nikah ya. Gampang ayo gitu loh. Kan ada momennya kan. Makanya wanita nih kalau mengejar keseriusan sama seorang pria ukurannya dia nikahin kamu itu salah. Hati itu nggak bisa kalian pressure gitu loh. Kalian dorong terhadap keinginan kalian. Akhirnya nanti jadi subjektif. Gitu. Kalau nikah cowok karena ya udah kamu serius sama aku nggak? Kalau kamu serius sama aku nggak serius sama yang lainnya kamu nikahin aku. Nah, hal-hal seperti itu tuh bahasa tantangan wanita. Akhirnya laki-laki oke aku nikahin. Nah, akan terjadi akad itu karena spontanitas bukan berpikir yang jernih gitu loh. Karena tertantang gitu. Ya tertantang lah. Kan tertantangnya ada dua. Untuk bener-bener dia pengen nunjukin atau menutupi keraguan. Ya udah oke lah nikah lah gitu loh. Kayaknya maaf nih gue cerita ya. Gue nikah sama Kalina terakhir itu proses. Dan salahnya gue pernah menganggap bahwa ya udahlah nikah aja dulu. Nanti juga seiring bertambahnya waktu, makin hari, makin jam, nanti juga cinta itu tumbuh. Ternyata lelaki itu nggak bisa sesimpel itu. Gitu saat kita berhadapan sama ini kita kok kenapa ya momen sayangnya nggak tumbuh gitu loh. Bukan yang ngebedain sama Saskia tumbuh, sama Angel Elga tumbuh, sama Kalina nggak tumbuh, bukan. Prosesnya yang awal udah salah gitu loh. Makanya kalau sekarang ukuran kita wanita yang nggak segampang itu lagi gitu loh. Kayak di pasar ya orang lagi ngobrol bisa lihat-lihat kiri kanan ya. Ya kayak di modern market kalau, ya. Emang jenuh dengerin, ya? Bukan dengerin dongeng tuh. Enggak, tapi banyak manfaatnya. Iya betul. Tapi gue pengen bercerita loh sebenarnya sama lu dengan kondisi lu juga gitu. Ya boleh cerita. Ya cuma kan belum ngobrol lagi kita kan gitu loh. Tapi gue ngelihat dan gue support. Apapun gue kan sering WA, lu kenapa sakit enggak? Enggak waktu lu apalah aja lah. Betul. Pasti gue sering Betul. WA lu, sering lu kenapa? Meskipun gue bukan temen lu yang ada selalu setiap saat sama lu lah. Betul. Gue bukan temen lu yang acara-acara lu atau acara besar selalu ada di sebelah lu. Tapi gue temen yang tahu bagaimana cara berterima kasih dan menerjemahkan kebaikan lu. Bener gak sih lu, Fik? Orang di penjara, namanya udah dikirimin makan. Ya. Gladiator itu setia. Lo iya, dengan kebaikan orang. Ini konteksnya nggak lagi lucu ini. Ini konteksnya lagi haru tuh nggak? Lu ngebedain ya sih? Muka lu. Ini. Siapa yang nengokin lu ke Tambun? Ya lu. Dua penjara lo ya. Iya, antara Bekasi sama Salemba. Lu ada. Loh, karena di quote gue nih ya. Iya. Lu akan ingat terhadap 3 orang di saat lu terjatuh. Siapa yang mendorong lu terjatuh? Siapa yang membangunkan lu di saat terjatuh dan siapa yang selalu ada di saat lu terjatuh? Ya maksud gue ya apapun ceritanya lah. Ya meskipun nggak terlalu bersama atau apapun, ya tapi momen-momen penting lu ada dan itu gue bersaksi. Ya udah, itu jadi inian gue lah. Jadi kalau semuanya MOP Lovers tahu ya, aku sama Vicky kedekatan itu udah deket banget gitu. Jadinya ya betul kata Vicky, kita nggak pernah jalan bareng, nggak pernah ini bareng, tapi kalau ketemu itu selalu klik. Selalu ketemu kita selalu update kegiatannya Vicky. Baik Vicky bisa bercerita ke kita, hayu nggak cerita pun kita selalu punya bahan, ya kan? Itu. Selalu punya bahan gitu. Dan kalau kita mau janjian ngomong dan yang lainnya itu kita udah nggak pakai baper, ya? Iyalah. Udah nggak pakai baper, ya baper mah ada tenggelam sendiri. Ya selesai. Selesai. Karena di industri ini ya, ketika lo lagi jadi targetnya ya lo harus terima. Ketika lo lagi jadi memang pemasang umpannya ya harus bisa memancing itu kan. Ya main aja, kita bikin apa, siram air, main aja apa gitu ya udah. Tapi Fik,
Ini bener, gue masih bingung katanya. Lu di blacklist KUA, bener nggak? Emang sampai di blacklist? Tapi ketua KUA itu datang ke rumah gua, ngetok-ngetok. Soalnya kan kalau orang ya, kalau nikah misalkan, lu nih misalkan, oh Mas Ruben, iya mau apa Mas Ruben? Saya mau nikah nih, datang ke kantor KUA nih. Iya Mas, ini surat numpang nikahnya, ini surat ininya gitu. Kalau gue datang ke KUA, orang KUA belum ngeliat gue aja, Mas Vicky yang biasa ya, gitu kayak orang fotokopi, gitu. Makanya ini jadi mungkin jadi hal yang beda kali ya. Jadi yang biasa ya Mas gitu, jadi kayak orang mau fotokopi kan. Datang ke kantor KUA kan itu bisa sehari sekali, gitu loh. Nah, akhirnya gue didatengin, konsultasi. Kalau KUA itu nggak bisa blacklist, itu lembaga yang mengesahkan pernikahan. Oke. Gitu. Tapi ini Vick, ini ada lagi yang nanya, ya kan katanya Vicky mau menikah lagi. Iya kan? Benar. Tapi katanya kalau mau meninggal maunya dimakamkan di samping makam istri pertama. Bener nggak? Iya benar. Bener. Bener semua itu. Kenapa tuh? Karena bagi gue semuanya mau siapapun ya yang pakai hati nemenin perjalanan dan lain-lain ya memang ramah sih. Memang ramah yang pertama kali nikah sama gue 2005. 14 Agustus di Jati Asih, nah gue nikah sama dia. Jadi ya memang ya udah dia tuh nggak bisa dibandingin dengan yang lain gitu. Bukan berarti yang lain nggak punya historical cinta atau kisah, enggak. Meskipun gue udah nggak bersama dia atau apapun, tapi andai kata gue meninggal ya, gue mau di makamnya sebelah dia aja. Sebelah dia. Hal apa kebahagiaan yang beda saat kondisi lu sekarang? Dengan gue baru ketemu nih, dengan gue ngelihat lu. Hal yang membedakan. Iya, kebahagiaan apa yang menurut lu beda? Ya semuanya gue jadi telaah sendiri aja gitu. Pokoknya apapun itu gue telan, pahit-pahit aja gue telan. Enggan menanggapi, meminimalis penyambung lidah. Iya. Itu menurut gue tuh hal yang gue menghabiskan energi. Iya nggak? Akhirnya mudah terbakar gitu. Waduh David, gue bukan orang hebat gitu ya, tapi minimal gue tidak ingin menyakiti, gue tidak ingin yang namanya memberikan effort yang kurang bagus gitu. Jadi ya untuk orang yang gak suka sama kita ya pasti gak akan suka. Ya, ini kan kalau ini kan punya lu ya. Kalau nggak nyaman ya aman-aman aja. Tapi kalau nyaman nggak apa-apa. Ya. Video call waktu lu yang malam-malam, gue kaget. Lu ada di satu kamar dan lu sendiri. Meskipun lu nggak cerita nih, ini gue ceritain nih. Lu video call sendiri. Terus gue baru ya mengengah lah bahasanya baru oh sendiri ya. Nah, lu kan biasanya riang, Ben, rame, senengnya seruan, mau apapun. Lu mau inget nggak kita syuting di Sukabumi? Siapa aja lu bawain. Mau lu jadi apa kek selama lu bisa berperan, ya udah lu ikut. Lu senengnya rame. Nah, tiba-tiba sekarang lu lagi sendiri. Ini sorry ya, gue nyebrang ke nanya karena kita jarang ketemu juga begini kan. Nah, lu sendiri. Nah maksud gue, lu lagi sedang ada apa? Momen lu lagi perenungan kah atau apa? Enggak ada. Lu tanya gue nggak ada. Gue cuma yang gue lakukan adalah meminimalis circle. Dan itu keluar dari lu sebenarnya. Jauh, Vick, jauh. Ini bukan gue yang sebenarnya. Jadi gue memberanikan diri untuk keluar dari circle. Karena kalau gue ada di circle itu terus ya, anggapan ini itu semakin melebar terus, ya kan? Makanya putus rantai sementara. Iya, gue cuma bilang begini, gue nggak perlu gitu, maksudnya ketemu ini akhirnya menjelaskan ini, ketemu ini menjelaskan ini, akhirnya akan ada yang tersakiti. Siapapun yang berbicara pasti akan ngerasa dirinya paling benar. Betul. Iya nggak? Betul. Jarang ada orang yang mengaku berdiri, ketika dia berdiri, dia mengaku bisa mengucapkan semua kesalahannya dia, kekurangan dia, enggak. Bahkan, ini kan sekarang ini kan gue punya, lo percaya nggak? Gue itu udah nggak pernah. Pokoknya gue buka gadget tuh cuman duduk sosial media, jualan. Live Jualan. Gue jualan aja. Gue membayangkan gue lagi mau membesarkan sebuah brand. Ya ini kan sebenarnya prosesnya gue. Dimana kita ada di titik terendah kan. Naik, turun itu kan proses. Betul. Untuk sebuah pondasi kan. Gitu. Jadi menurut gue udah mau fokus ke satu titik. Dan gue bukan tidak circle bisa. itu jadi energi di saat kita lagi ada masalah. Dulu. Sekarang enggak. Sekarang diam lebih baik. Lu ngomong pun, nih maaf nih ya, gue nggak ada statement apapun ini bla 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 bla. Mukanya udah dipotong-potong.
Iya nggak? Potongan-potongan terus langsung ditulis kata-kata caption sama Headline-nya orang seolah-olah menggiring sebuah opini. Iya, jadi menurut gue gini, awal pertama gedek banget gue gitu. Sampai paling cuek Iya, sampai gini, akhirnya. ketawa karena menurut gue gini, gak bisa, lu nggak bisa taklukkan mereka dengan apapun. Wah lu begini enggak. Tapi kalau gue cuman apapun yang lo mau, gue tidak mau mengaminkan imajinasi lo. Udah itu dong. Kan dia menggiring kan begini. Gue nggak mau mengaminkan imajinasi lo. Jadi klarifikasi dong. Apa yang mesti diklarifikasi? Apa yang mesti diklarifikasi? Maksud gue tuh gitu. Siapa orang yang ketika ya maaf nih ya gagal nggak hancur hatinya? Nggak mungkin. Iya. Pasti. Drop. Drop. Pertanyaan gue yang lu lihat sekarang. Waktu gue lagi drop-dropnya, lu kebayang nggak? Gue harus muncul di setiap hari TV. Lu kebayang nggak? Pada saat comeback kan ada bercandaan lagi tuh. Lu ngebayang nggak? Lu mesti keluar dari wah itu susah banget loh, Fik. Itu menurut gue titik terendah hidup gue dan perjalanan karir gue. Lu bayang nggak titik terendahnya? Jadi gue akhirnya ketika mengambil semua keputusan tuh untuk gue mau bawa happy aja, ceria aja. Orang sendiri bilang, muka lu segeran, muka lu ini sendiri, muka lu sendiri. Gue nggak ngapa-ngapain, Fit, biasa aja. Orang Perawatan sendiri. juga normal, orang biasa aja 2 bulan sekali. Yang nilai orang sendiri. Iya. Nah, jadi kalau lu tanya itu bukan circle gue, iya. Tapi yang gue ada tim nih yang bikin konten. Nih kalau yang sekarang tuh dia nih yang bikin konten. Jadi gue ngikutin dia itu. Nyanyi ini nih, ntar. Daily. Nyanyi nih, enggak, nyanyi ntar ini. Kontennya gini. Gue dengerin dulu sih, aduh gue ngapal-ngapal nih. Ntar ditulisin liriknya di depan. Ya gue kayak orang bukan suara kita tinggal mangap-mangap doang. Betul. Apa susahnya? Iya nggak? Itu persepsinya udah beda-beda sendiri gitu. Gue sampai bilang begini dong. Padahal gini, kayak di sosial media itu, gue dipanggil karena jarang upload. Terus gue di post doang gitu. Jadi diarahkan supaya akunnya hidup, akunnya gini kan ada penyuluhannya gitu. Ya. Oh iya udah oke. Makanya gue bilang udah deh setiap hari upload deh. Yang ini ada itu diarahin dari platformnya gitu. Oh iya udah oke. Jadi gue menjalankan karena udah dikasih tahu untuk mengembangkan akun supaya akunnya sehat. Karena kan gue punya akun buat jualan kan. Jadi jangan akunnya tuh cuma kayak ada maunya baru posting. Jadi si follower jadi nggak ngerasa deket sama lo, nggak ngerasa akrab. Oh iya gitu. Jadi nggak ada apapun. Makanya gue lagi bilang gini, ada gue dikata ngupil aja mungkin disangka nyindir kali. Apapun lo, Fik. Iya nggak? Ya kita udah milik publik kan. Iya. Jadi lo harus jalanin hidup lo. Pokoknya yang mereka yang tahu lo, mereka nggak akan banyak tanya. Yang kedua, kenapa gue tidak makin banyak circle untuk membuat gue riang itu enggak? Ketemu nih, minta nanya kronologinya. Nanya lagi kronologinya. Lu aja, kenal gue aja, lu nggak pernah nanya. Ceritanya jalan, nggak pernah. Karena menurut gue gini, kalau orang lagi ada masalah, jangan lu tanya lagi. Biarkan dia tenang dulu, dia diam dulu. Justru lu kasih penghiburan buat dia. Lu nanya dia lagi, justru itu yang terjadi. Apa? Lu akhirnya mengorek lagi luka dia. Akhirnya mengingat lagi dengan dia. Kalau ingatannya udah bagus. Momen sih ya. Iya, tapi kalau ingatannya tiba-tiba hanya kemarahan, akhirnya apa? Negatif. Menjadi melebar. Energi negatif. Yes. Nah, gue lebih baik sekarang ini. Apapun itu gue selalu berprasangka baik. Misalnya, lu pokoknya baik. Lu baik. Dah. Kalau gue nih, misalnya gue nih. Gila nih, jangan-jangan dia bawa barang ini nih. Bawa barang ini. Lu capek lo hidup negatif. Jangan-jangan dia ngomongin gue nih. Jangan-jangan, lu capek lo yang kayak begitu. Bahkan yang nggak lo omongin pun disangka diomongin. Nah, ketiga, kenapa gue tidak mau membuka circle? Misalnya, gue sering terjadi. Padahal gue datang nih, lu percaya nggak? Gue pasti kalau datang pasti megang handphone. Ya. Itu udah banyak tuh. Handphone gue 5 menit gue nggak nyalain aja udah banyak tangtung. Gue balesin. Jadi menurut gue kalau ada yang lagi relax, gue ada di circle gue, menurut gue mereka lagi bikin gue relax, gue bisa jawab pertanyaan WA. Tapi tiba-tiba adalah di satu perkumpulan terus tiba-tiba gini. Dia ngomong ngejual nama gue tuh. Ada berita apa terus begini. Dengan mudahnya dia ngomong, iya si Ruben juga tahu. Padahal di situ tuh gue cuma duduk, ya kayak gue diajak nih sama seseorang. Terus gue bilang, iya gue ada meeting jam 4 nih tapi gue lagi mau muter dulu. Sama gue yuk gabung gini. Ya gue ikutan lah. Ya gue duduk aja dong nongkrong gitu. Dan itu sering terjadi, Fik. Pokoknya tiba-tiba kita pada di meja nggak ngobrol. Bro, foto bro.
foto captionnya. Kapan-kapan ketemu lagi Bro Ruben, padahal di meja nggak ngobrol. Ngerti gak maksud gue? Iya kan? Nggak sehat sih. Terus udah kayak gitu, iya soalnya nih kata orang ada lu juga di situ. Iya ada gue tapi gue nggak ikutan, gue nggak tahu. Gitu jadi nah itu yang ada malah imbasnya. Imbasnya. Jadi menurut gue akhirnya gue menutup circle itu. Gue menutup circle itu. Jadi keriangan dan yang lainnya menurut gue udah bye. Iya sih. Iya dong. Ya, sekarang gue mau cari yang bikin gue happy, yang bikin gue seneng. Gitu. Ya. Jadi ini lu yang jadi bintang tamunya. Ya nggak apa-apa kan, Ya, sekalian okay. kan. Karena udah lama banget loh aku nggak ketemu Vicky. Iya. Vic, ini satu pertanyaan lagi. Kalau Firdaus nonton, Bang Firdaus nonton, lu mau ngomong apa untuk dia? Abang Firdaus ya, yang baru dengar saya kemarin baru tahu saya ada keturunan keraton, sultan lah. Ada juga memang raja lah, ya mau raja Antero, raja Singa atau apapun lah pokoknya ya. Tapi dengan hormat karena gladiator sedang diam, kamu yang membangunkan orang akhirnya untuk bangkit. Nah, harus bertanggung jawab. Jadi saya sepakat ya, kita bertemu lah ya, kita bertemu menuju sebelum rangkaian tinju. Kalau kamu mintanya harus kita adu pengetahuan, wawasan dan juga perform band ya sebagai mengukur musikalitas sebelum menuju tinju, saya oke. Ya, dan laki-laki tidak bercerita, melainkan dia tiba-tiba berdarah atau menyala. Jadi saya tunggu. Ultimatum ini jangan dianggap sebagai hal yang biasa. Kalau kamu nggak gubris, percaya deh, jangan panggil Vicky Prasetyo kalau nggak saya datengin rumah kamu sendirian. Ya, makasih. Loh, kalau ribut panjang gue saksi nih. Gue saksi. Iya kan makanya ributnya sehat dong. Iya. Lu adu pengetahuan tuh bagus loh. Enggak, gue memang nanya. Ah? Gue emang nanya pada saat itu. Enggak, dia tuh gue dengar ada di videonya, gue dikirimin juga sama infotainmentnya. Lu tau gak ini nih? Ini sampai semua TV nih. Ini hari ini ngajakin preskon buat tinju semuanya. Sampai sebegitunya akhirnya ya orang jadi penasaran kan. Yeah. Nah makanya dia nantangin juga ngadu musik memang. Gue vokalis band nih, tiba-tiba dia jadi vokalis band aja pokoknya. Yeah. Orang nggak bisa dia jadi apa aja, pokoknya dia. Pencipta lagu dia juga. Pencipta lagu. Ya mungkin dia akan nyiptain lagu juga buat Agnes Mo mungkin nanti ya. Nggak tahu ya, atau buat Mas Ahmad Dhani atau siapa ya. Ini orang kan bisa aja. Kalau kita jadi ini, dia selalu punya cerita akan jadi ini di atasnya begitu. Nah maksudnya bener. Kita ketemu aja di sini. Kan tengah nih. Ya kan, dia di mana sih? Lu bisa arahkan juga tuh, Vic. Kan kemarin dia tiba-tiba naik ke atas meja pengadilan kan? Ya. Nah itu siapa itu pelakunya kan, mas gue? Siapa tahu ada yang nggak suka. Biar dia naikin gitu juga tuh. Iya nggak? Apa? Treatment apa? Iya, Tapangalong. Iya. Lo bener, kalau dia mendingan sekalian di Tapangalong aja lah. Nggak dapet ilmu ya ketoplok ular sanca kan minimal ya. Nggak, tapi harus ketemu nanti kita di sini. Ketemu ya, pokoknya. Tapi yang pasti kenapa aku undang Vicky di sini kan biar sama-sama punya hak jawab sendiri gitu ya. Jadi pokoknya untuk Vicky sabar, terus semangat dan jadi yang terbaik, yang rendah hati. Tapi memang kalau bisa ya lanjutkan Vic ke tinju gitu ya. Nanti kita tunggu. Nggak gitu imbang ya antara nasihat dan pelaksanaan ya. Ya, udah biasa dia. Ya nanti pokoknya nanti kita lihat ya. Pokoknya kalau udah makin melebar nanti MOP memberikan wadah. Ah, nanti Ramadan main ke rumah, lu masakin Ya, lagi. Kan setiap Ramadan gue selalu makan di Bekasi kan? Iya, udah gak usah di-mention, iya. Ya. Tuh kan? Iya. Dia sangkanya gue nyinyir mulu, gue cuma nanya di Bekasi kan? Iya, kita yang saling harganya marmer itu kan? Kita saling tahu ya, udah ya. Maksudnya ya cara bercandaan kita ya. Terima kasih buat semuanya. Oke, Bye. semuanya. Assalamualaikum.